Engkau berkati kami semua, sehingga Engkau begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau sangat baik, dan pada saat ini Engkau juga sehingga ibadah ini penuh sukacita, penuh semangat untuk terus memuji dan memuliakan. Terima kasih ya Bapa, di atas semua ini ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur Selamat melayani. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Seperti biasa, hari yang baik, kesempatan yang baik karena Tuhan Yesus baik. Amin. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, saya mau membacakan sebuah kalimat bagus buat saya. Juga merupakan sebuah teguran buat saya. Ketika kamu memperlakukan orang dengan baik, orang-orang yang sama mungkin tidak memperlakukanmu dengan cara yang sama. Tapi cobalah perhatikan, kamu akan melihat bahwa Tuhan telah mengirim orang lain yang memperlakukanmu dengan yang lebih baik. Di situ kita memahami, kalau kita melakukan sesuatu yang baik pada seseorang, dia tidak membalas, kita tetap melakukan kebaikan. Karena kita yakin Tuhan mengirim orang-orang yang lebih untuk membalas apa yang telah kita lakukan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita berikan 1 menit kita saat teduh untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Di kesempatan yang sore ini, kesempatan yang indah ini Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita saat teduh 1 menit saja kita ucapkan syukur Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Hari yang baik ini Engkau telah mempertemukan kami satu dengan yang lain tempat ini. Kami yakin, kami percaya, semua karena anugerah-Mu Bapa, semua karena untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang ku alami tak seperti yang aku ingin. Ku tetapkan hati untuk percaya. Amin. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti.
seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Pada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, engkau tetap mengasihi-Mu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Ini iman kami Bapa, ini hati kami Tuhan. Kami mau tetap setia memilih Kau Tuhan. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini. Kami datang ke tempat ini, kami yakin, kami percaya lawatan-Mu Bapak. Karena itu Bapak, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Pada sore hari ini kami menyerahkan ibadah kami, beracaralah pada ibadah kami sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Saya undang jemaat untuk sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Langit dan bumi
buat Tuhan ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, 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 bukan menari bertindak menari. Bukan menari bertindak menari. Bukan menari bertindak menari. Kemudian semuanya untuk kita silakan untuk kembali. Capek ya nyanyi kayak ubur-uburan ya. Puji nama Tuhan, ada sukacita, ada kesaksian dari hambanya. Ya, silakan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ibu Anastasia. Ini bukan secara kebetulan, tapi cuma rencana Tuhan. Bu Wining yang menemukan saya di jalan. Ya, berapa hari yang lalu. Memang saya rindu untuk mengikuti ibadah, karena saya sudah lebih kurang 2 tahun hampir 2 tahun tidak pernah ibadah sama sekali. Dan sore hari ini saya akan membagikan kesaksian betapa baiknya Tuhan dan selalu merangkul saya dalam keadaan bagaimanapun juga. Awal cerita tahun 2018 itu saya bekerja di Pandaan. Di Pandaan itu lebih kurang 9 bulan. Waktu itu pas libur saya dimintai tolong anaknya bos itu
Saya jualan, jadi mengelola satu warung. Setelah itu saya ya sudah pasrah di situ. Karena yang menyuruh itu anaknya bos, jadi saya berangkat ke Surabaya. Disuruh membawa kotak, pahit banget. Satu kotak itu ternyata saya disuruh naik bis. Di dalam bis itu saya kena razia. Ternyata kotak yang saya bawa itu narkoba. Saya dibentak-bentak sama polisi. Pak, jangan bentak-bentak saya sudah tua. Waktu itu polisi itu tetap ngotot, katanya saya kurir. Ini sudah dideteksi itu benar bukti bahwa itu narkoba. Bapak kalau ingin tahu siapa pemiliknya, nanti di Medaeng, di bundaran Medaeng itu orangnya nunggu di situ. Saya disuruh naik bis. Akhirnya di situ ternyata sudah ditapel kuda. Di Medaeng itu sudah ditapel kuda. Akhirnya ya kena semua. Saya dibawa ke Polda. Di Polda saya diperiksa dari ujung rambut, dari rambut, mata, darah, urin negatif. Karena saya nggak kenal dengan namanya narkoba. Saya tahunya ya baru. Ternyata setelah diperiksa, saya tetap, karena babynya di tangan saya. Kena 4 tahun, Bu. Yang punya kena 20 tahun, istrinya kena 18 tahun. Karena sudah lama TO sebetulnya orang itu. Tapi luar biasa, Tuhan memelihara saya di dalam. Selama 4 tahun itu kalau bekerja pulang bawa duit ya, Bu. Ini dengan nama hancur, dengan hati hancur. Anak-anak menolak, saudara menolak, sampai detik ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan luar biasa memelihara saya sampai detik ini, memberi kekuatan. Waktu kena COVID, saya juga enggak kena sampai detik ini. Itulah, sampai kalau dulu saya menjadi umat Katolik itu enggak kenal namanya Alkitab. Tapi setelah menjalani peristiwa itu, melalui peristiwa itu, dengan pelayanan-pelayanan selama dalam LP, saya bisa mengenal Alkitab, menguatkan saya. Sampai saya menemukan satu ayat, saya jadikan ayat emas dalam hidup saya sampai detik ini, yaitu di Filipi 4 ayat 13. Itu yang memberi kekuatan saya. Secara manusiawi capek sudah, tapi puji Tuhan sampai detik ini saya selalu dipertemukan dengan pilihan Tuhan, di mana menyalurkan berkat-Nya, memberikan kekuatan, memberikan semangat pada saya. Saya hidup di sini sebatang kara, tapi saya jaga semua itu. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sisa-sisa hidup saya sekarang sudah 74 tahun. Dengan usia ini sebetulnya sudah wayangnya waktunya ngaso, istirahat, tapi saya berjuang dengan tuntunan Tuhan. Memang kalau dipikir secara logika sulit, nggak kuat, Bu. Tapi puji Tuhan, sampai detik ini bisa kuat karena Tuhan. Dan saya saat merindukan, ingin mengikuti ibadah, bertemulah saya dengan ini. Saya nggak sengaja, karena saya saat ini sedang pekerjaan saya sekarang tuh jual kerupuk keliling. Puji Tuhan,
tiap hari bisa apa ya? Bisa untuk hiburan, untuk kegiatan. Ternyata stres tuh. Stres berat, nggak biasa-biasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan luar biasa menyayangi saya dan merubah hidup saya. Kalau dulu temperamen saya tinggi, suka marah, dan sekarang kalau orang keluar dari LP itu biasanya orang melihat sebelah mata ya. Padahal saya hanya korban, bukan pemakai, bukan pengedar, bukan bandar, tapi kena empat. Disitulah saya gembleng Tuhan, dibentuk Tuhan. Keluar belum ada apa, tidak ada yang mengarahkan lagi. Di Tuhan saya bisa bertemu dengan ibu ini. Akan saya buktikan pada Tuhan bahwa saya ingin melayani Tuhan. Dan saya sore hari ini ingin menyajikan suatu pujian untuk Tuhan. Saya yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saat yang terindah Kau hadir di hatiku Tuhan, Kau ubah hidupku, semua menjadi baru. Kini ku sadari sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup ini. Kau selalu besertaku. Hari demi hari semakin ku rasakan tulusnya kasih-Mu, besarnya kasih-Mu yang Kau berikan padaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sisa hidupku ini ku ingin melayani-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya Bu Ana, Tuhan Yesus baik. Percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Tuhan Yesus selalu baik apapun keadaan kondisi kita. 4 tahun di LP itu sudah luar biasa. Kadang kita aja 2 hari, 2 minggu, 2 bulan diproses ngomel gak karu-karuan. Si cerita ini ngono ya, ini 4 tahun Tuhan Yesus menyertai Bu Ana. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Pujian ini baru menurut saya, tapi mungkin kalau jemaat sudah ada yang pernah dengar, mari sama-sama kita belajar. Tetap memilih ku
ada, ku tetap memilih untuk percaya mengasihimu adalah pilihanku. Yesusku, ku cinta padamu sampai habis masa dan nafas hidupku. Bukan selalu menyatakan kebaikanmu berdirimu dengan segenap hatiku. Saya udah coba sama-sama kita balik berdiri. Kami percaya Bapak, Kau ada yang terbaik dalam hidup kami. Ini iman kami Bapak. Kami senantiasa untuk mengiring Kau dengan setia. Apapun keadaan kami percaya Bapak. Sampai habis masa dan nafas hidupku, bukan selalu menyatakan kebaikanmu berdirimu dengan segenap hatiku. Berdirimu dengan segenap hatiku. Berdirimu dengan segenap hatiku. Bapak, kami mengucap syukur. Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Kasih karunia-Mu yang tidak pernah berhenti Engkau curahkan atas setiap kami, yang membuat setiap kami hari ini di dalam kasih dan anugerah-Mu boleh bersama-sama Tuhan beribadah di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan terlebih Tuhan, kami sungguh rindu, kami dibekali oleh kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pelita di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak untuk kesaksian yang boleh kami dengarkan dari kehidupan Bu Ana. Kami percaya tidak ada satupun dari kami yang luput Tuhan dari Tuhan Yesus, jaminan-Mu Tuhan, dari pemeliharaan-Mu yang sempurna. Engkau izinkan segala sesuatunya terjadi Tuhan, karena ada sesuatu yang Kau mau kerjakan di dalam hidup kami. Tetapi kami percaya tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Kami hanya bisa berkata semua baik, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Bahkan Kau rela meninggalkan 99 domba Tuhan, untuk mencari satu domba yang terhilang dan tersesat, untuk boleh kembali bersama-sama. Terlebih untuk anak-anak-Mu yang saat ini sudah merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu, untuk mau hidup Tuhan di dalam Engkau. Kami percaya naungan kasih-Mu terus akan menyertai setiap kami sampai garis akhir. Amin. Sore hari ini Bapa, kalau Engkau izinkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sungguh rindu firman yang hidup, firman yang akan menyegarkan setiap kami, firman yang akan membebaskan setiap kami. Boleh Tuhan Yesus kami terima. Kami sediakan hidup kami menjadi tanah yang baik Tuhan. Mari Engkau nyatakan kebenaran firman-Mu Bapa. Semua yang segar, semua yang murni yang dari surga Engkau nyatakan. Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, yang Kau pilih untuk Kau pakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kuasai hati dan pikiran hamba-Mu ini Tuhan, untuk setiap apa yang Kau menyatakan tersampaikan kepada setiap kami yang mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persilakan Engkau dengan hadirat kudus-Mu menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami akan pulang membawa kemenangan yang daripada-Mu.
Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Senang sekali yang beberapa waktu lalu saya datang tidak sepenuh ini ya. Tapi hari ini Bapak dan Ibu kembali memenuhi semua kursi-kursi dan beribadah bersama. Ya. Hari ini kita masih masuk di bulan Agustus. Sebentar maaf, tapi saya tadi mencolot. Mulai tanggal 16, saya percaya di semua wilayah Bapak dan Ibu merayakan hari kemerdekaan ya. Mulai tanggal 16 semua RT, RW mengadakan tasyakuran, kemudian setiap minggu kita kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia. 79 tahun Indonesia sudah mendapatkan kasih karunia menjadi negara yang merdeka ya. Dan ini kita masih di bulan Agustus ya. Belum selesai untuk kita merayakan kemerdekaan itu ya. Tapi saya rindu dan saya percaya Tuhan lebih rindu lagi. Bukan hanya negara kita yang mengalami kemerdekaan dari penjajahan, tetapi kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya ya. Karena dari setiap kita, saya percaya belum semuanya mengalami kemerdekaan secara rohani kita ya. Secara kita sebagai warga negara, kita senang kita punya negara yang merdeka, tidak dijajah lagi. Tetapi dari setiap hidup kita, saya mau kembalikan ke Bapak dan Ibu, masih adakah belenggu-belenggu yang menjajah hidup kita? Hari ini masih adakah yang masih menjajah karakter kita, menjajah hati kita, sehingga kita belum merdeka untuk mengikuti setiap kehendak dan rencana Tuhan? Masih adakah belenggu-belenggu itu yang menghambat kita untuk kita menjadi pelaku firman yang sesungguhnya? Ya, saya percaya semuanya tidak perlu menjawab pertanyaan ini, tapi semuanya di dalam hati. Kalau itu masih ada di dalam diri Bapak dan Ibu, saya sungguh rindu sore hari ini ketika Tuhan berikan tema ini, tema hari ini bisa membawa kelepasan, kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi kita bukan hanya menjadi warga negara yang punya negara yang merdeka, tapi setiap pribadi kita menjadi pribadi yang merdeka atas setiap belenggu apapun, terlebih adalah belenggu dosa. Ya, ketika kita terima Tuhan Yesus, kita sudah dilepaskan dari belenggu dosa. Tapi kenapa dalam perjalanan hidup kita ini kok ada yang masih ada enggak yang masih terbelenggu sakit penyakit? Masih ada yang terbelenggu dalam hal finansial. Masih rasanya kita ini sudah berusaha keras, tapi kok susah gitu ya, masih kurang terus gitu ya. Masih ada enggak yang hatinya masih terbelenggu dengan kita belum bisa mengampuni? Ya, itu semua sebenarnya karena apa? Pribadi kita masih dalam penjajahan. Ya, apa yang menyebabkan itu? Sebenarnya ketika kita terima Tuhan Yesus, bukankah kita ini sudah ditebus? Dosa kita sudah dibayar lunas, tetapi kenapa semuanya itu masih bisa terjadi? Ya, satu penyebabnya hari ini yang Tuhan berikan tema untuk hari ini, karena apa? Masih ada kutuk yang mengikat hidup kita, yang tidak kita sadari. Ketika kita mendengarkan firman, saya percaya ada satu pertobatan, ada satu penyerahan diri kita untuk kita tidak melakukan lagi. Tetapi sadar atau tidak sadar, ketika kutuk itu masih ada di dalam hidup kita, itu akan menjadi penghambat kita untuk kita menjadi pelaku firman yang sesungguhnya. Nah, kutuk itu dari mana? Salah satu kutuk yang seringkali tidak kita sadari adalah kutuk yang diturunkan. Ya, kok Tuhan sepertinya tidak adil ya? Kenapa kutuk yang diturunkan itu? Kita baca firman-Nya ya. Mari kita baca di Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Bisa ditayangkan, Mbak? Tidak bisa ya? Oke. Keluaran 34 ya, maaf. Keluaran 34 ayat 6 dan 7.
Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini firman Tuhan sendiri yang berkata. Jadi ketika orang tua kita atau nenek moyang kita yang atasnya orang tua kita melakukan suatu kesalahan, saya sendiri dibesarkan dari satu keluarga yang belum percaya Tuhan, dan saya percaya waktu itu papa dan mama saya tidak pernah bermaksud jahat karena belum mengenalnya akan kebenaran, belum mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Papa dan mama saya memilih memilih ilah yang disembah, dan dia minta dari ilah-ilah ini. Ya, dari ilah-ilah ini dia kepingin hidupnya mengalami kemakmuran lah ya, supaya anak-anaknya juga diberkati. Jadi karena dia belum mengerti kebenaran. Nah, Tuhan berbicara. Waktu itu papa dan mama saya belum mengenal kebenaran. Tetapi ketika dia menyembah ilah-ilah lain, dan kita kenal itu adalah penyembahan berhala ya, bahkan dia memberi makan ilah-ilah itu yang berupa patung-patung yang disembah, diberi makan. Sekalipun papa dan mama saya belum mengalami kebenaran, belum mengenal kebenaran, tetapi hukum Tuhan berbicara. Kalau sudah berbicara hukum, kita ngerti, tidak ngerti, hukum itu akan tetap berjalan. Contohnya hukum gravitasi ya. Kita ini di dunia ini kita sudah dibawa dalam perjalanan dengan kecepatan 300.000 km per detik. Jadi ini kita sudah dibawa satu ini. Ya, kita ngerti tidak ngerti, tapi kita tetap dibawa dalam perjalanan itu. Kalau kita bawa benda ini dari atas turun jatuh, itu adalah hukum gravitasi. Kita ngerti nggak ngerti, itu benda yang kita bawa kalau kita lepaskan dia akan jatuh. Begitu juga hukum Tuhan. Sebenarnya hukum itu sudah pasti diberikan kepada setiap orang percaya, setiap manusia ciptaannya, ya, karena ada roh Allah sebenarnya di dalam. Tetapi kehendak bebas manusia itu memilih untuk ya mungkin dengan instan, karena belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang maha segala-galanya adalah Tuhan yang menciptakan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dalam ketidakmengertiannya, orang tua kita atau nenek moyang kita itu menyembah ilah-ilah lain, dan kita diberi makan dari situ, kita dimintakan berkat dari situ. Dan percayalah, semua ilah-ilah yang ada di dunia ini semuanya punya pamrih ya. Jadi kalau Tuhan memberikan semuanya itu gratis, tetapi kalau kita minta dari ilah-ilah itu ada harga yang harus dibayar. Dan hukum Tuhan berkata, ketika ini bapak-bapak kita melakukan kesalahan ya, bapak kepada anak-anak dan cucunya, itu akan diturunkan sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Ya, begitu. Nah, ini akan menjadi satu ikatan, karena itu pasti contohnya orang tua saya tidak tahu dengan orang tua bapak ibu ya. Kalau bapak ibu punya orang tua yang hidup di dalam Tuhan, bersyukur. Tetapi jujur saya mengalami itu. Jadi ketika papa dan mama saya memintakan segala sesuatunya dari sesembahannya itu, ada satu perjanjian. Ya, ada satu perjanjian. Dan ketika saya terima Tuhan Yesus pun sebenarnya perjanjian itu belum putus, karena saya tidak mengerti. Ketika saya sudah mengenal Tuhan Yesus, saya percaya hidup saya ada di dalam jaminannya, tetapi sebenarnya masih banyak hal-hal itu. Ketika saya mengenal tentang firman ini, saya tahu ada satu perjanjian yang belum selesai di dalam hidup saya. Dan itu kalau saya mengeraskan diri dengan saya tidak mau dilepaskan dari itu, perjanjian itu akan tetap ada. Dan puji Tuhan, dalam perjalanan hidup saya mengenal tentang firman ini, dan itu Tuhan beri kesempatan kepada saya mau dilepaskan dari itu. Jadi kutuk itu harus diputuskan. Kalau tidak, itu akan
terus berjalan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita ada perjanjian dengan itu, dengan ilah-ilah lain, dan kita akhirnya punya keturunan lagi, dan itu kalau tidak diputuskan, kutuk itu akan tetap berjalan. Ya, karena itu sore hari ini saya kembalikan ke Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu merasa bahwa orang tua kita yang dia saat itu belum dalam kebenaran, dalam ketidakmengertiannya adalah penyembah ilah lain, itu adalah salah satu halangan untuk kita ini merdeka, untuk menjadi pribadi yang merdeka, untuk menjadi pelaku firman-Nya. Pasti ada hambatan, ada halangan. Kita baca firman-Nya ya. Kita ini sebenarnya adalah anak perjanjian. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, janjinya itu ya dan amin. Janjinya tidak pernah diingkari. Janji itu akan digenapi atas setiap kita. Janji Tuhan adalah di Yeremia 17 ya. Yeremia 17 mulai ayat 5 kita baca ya. Yeremia 17. Yeremia Yeremia 17 ayat 5. Kita baca 5 mulai 7 dulu aja. 7 dan 8. Ini adalah janji Tuhan untuk setiap orang percaya. Ya, 1 2 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini adalah janji firman Tuhan untuk setiap orang yang percaya. Harusnya dalam keadaan panas terik pun kita akan tetap menghasilkan buah. Ya, karena kita seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Tapi kenyataannya, saya percaya tidak semua. Tetapi kalau Bapak dan Ibu ada yang merasakan ini, kenapa ya kita ini ketika kok rasanya berkat kok seret banget ya, rasanya kok sakit, tidak ada berhentinya ya. Kita baca yang di ayat di atasnya, ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini adalah firman Tuhan bahwa orang yang mengandalkan manusia itu akan mengalami kutuk ya. Ini bisa disebut adalah kutuk. Nah, hari ini apakah firman ini masih ada di dalam firman ini akan mengingatkan setiap kita. Hari ini ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib mencurahkan darahnya untuk kita, dosa kita sudah dibayar lunas. Dan Tuhan kembali ke surga untuk menyiapkan rumah bagi setiap kita. Setiap kita, dan Tuhan itu bertanggung jawab. Ketika Tuhan meninggalkan kita ke surga, Dia memberikan Roh Kudus menjadi penolong. Roh Kudus itu adalah fasilitas yang diberikan ke Tuhan untuk kita supaya kita bisa menjalani hari-hari kita. Tetapi sejujurnya, ketika Roh Kudus diberikan, apakah kita sudah fasilitas yang diberikan Tuhan ini apakah sudah kita pakai dengan maksimal? Saya tidak terlalu kasar ya kalau ngomong pakai, karena Roh Kudus adalah pribadinya Tuhan sendiri, pribadi ketiganya Tuhan yang diberikan kepada kita. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan? Sudahkah kita mengandalkan Roh Kudus dalam setiap perkara hidup kita? Kalau hari ini kita belum mengandalkan Roh Kudus yang diberikan penolong untuk kita, sehingga kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan segala daya upaya kita sendiri sampai kita ini jungkir balik, tetapi sepertinya kita tidak diberkati, sepertinya kita sampai menjadi pribadi yang sudah luluh lantak sampai sakit dan sebagainya. Ya, itu adalah keputusan dari kita sendiri. Tetapi kembali lagi ke tadi, kalau kita sudah lakukan, kita sudah mengandalkan Tuhan, kita sudah berjalan bersama dengan Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus, tetapi kok masih ada ya yang sepertinya menjadi penghalang. Kita ingat akan apa? Orang tua kita, akan
atasnya orang tua kita, nenek kita, kakek buyut kita, sampai yang ketiga ya, 3 dan 4 di atas kita. Apakah mereka masih terikat dengan itu? Kalau hari ini Bapak dan Ibu masih memiliki orang tua, nenek, kakek buyut, nenek buyut yang hidup tidak di dalam kebenaran dan masih ada perjanjian itu mari kita bawa di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana? 1, supaya kita bisa dilepaskan dari kutuk itu, kita harus rendah hati. Kita mau mengakui itu jujur di hadapan Tuhan. Karena jujur, ketika kita tidak mengakui dan kita enggak, aku wis aku wis kudus, wis gak ada apa-apa, aku wis suci, wis gitu ya. Padahal sebenarnya masih ada kutuk itu di dalam diri kita. Percaya, Roh Kudus tidak bisa bekerja dengan maksimal di dalam diri kita. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa kok masih rasanya hidupku ini banyak hambatan-hambatannya, padahal janji Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tetapi kenyataannya kita selalu mengalami kekeringan, kita selalu mengalami hal-hal yang tidak enak ya. Mari, kalau ada di dalam hati Bapak Ibu, saya minta hari ini kita semua merendahkan hati di hadapan Tuhan. Untuk kita mau, kita nggak tahu, kita nggak sadar. Begitu juga dengan apa? Kita diberikan lidah, ya. Lidah ini bisa mengatakan berkat, bisa mengatakan kutuk secara tidak sadar. Ketika kita belum selesai dengan hati kita, kalau masih ada hati-hati yang luka, masih ada kekecewaan, kemarahan secara tidak sadar, mulut kita juga sering mengeluarkan kata-kata yang bukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebenarnya kata itu adalah kutuk. Begitu juga orang lain yang ada di lingkungan kita, secara tidak sadar sebenarnya itu mereka melepaskan kutuk ketika mereka, nih kita di sekitaran orang-orang yang luka, ada sumpah serapah, ada kata-kata negatif yang dilemparkan ke kita, dan itu kita terima dengan hati yang marah. Sebenarnya kutuk itu juga masuk di dalam diri kita. Satu lagi, dalam kepercayaan orang tua saya yang lama, mereka percaya akan sio-sio, saya ingat itu. Dan saya ini kebetulan, saya sekarang sio Yesus ya. Tapi ini kalau dibicarakan dengan kepercayaan yang lama, saya dilahirkan di tahun kelahiran babi. Dan Bapak Ibu percaya, setiap saya ketemu orang, saya ditanya, sionya apa? Babi. Oh, babi wedok itu mesti kerja keras. Babi wedok itu mesti hidupnya mesti harus weke-weke, maksudnya harus kerja pontang-panting begitulah. Jadi menikah pun nanti harus itu. Jadi ketika itu saya dengarkan, setiap saya bertemu dengan AI dengan susu mesti tanya, sione apa? Gitu ya. Terus babi itu mesti males, senang turu ya. Lah, ketika orang tua kita seperti itu dan itu disuarakan terus kita dengar, Bapak Ibu, itu sebenarnya menjadi kutuk yang mengikat kita. Kalau itu Bapak dan Ibu tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan dan minta itu diputuskan, kita tidak bisa, kita tidak punya kemampuan. Dan ketika akhirnya mendengar itu, kita di dalam kutuk, percayalah, orang yang di dalam kutuk itu punya satu benang merah untuk melakukan perbuatan dosa. Karena kutuk itu menjadi pijakan kuasa yang ada di bumi ini untuk dia melakukan kita ini seperti ditarik di dua dunia. Satu, Tuhan mau menarik kita di kekekalan, satu lagi juga ada kuasa yang lain akan menarik kita di neraka yang kekal. Ya, itu ya. Kita baca juga ayatnya. Isi ya. Saya cari. Ya, kita baca di Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Ya, 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, saya mau bilang bahwa ketika ada kutuk yang belum dilepaskan dalam hidup kita, kita ini ada benang merah dengan kuasa
yang ada di bumi ini dengan bapa segala dusta itu akan menjadi saluran di mana dia akan terus menyuarakan segala ketidakbenaran itu di dalam hidup kita. Contoh, kita bisa menjadi lihat teman kita diberkati, kita bisa marah, kita bisa iri. Lihat teman kita, oh dia dipakai Tuhan, kita bisa marah, bisa iri, ya. Dan segala kroni-kroninya seperti itulah, segala perbuatan yang itu akan terus disuarakan di dalam hidup kita. Ya, kutuk itu akan menjadi benang untuk ada saluran. Si bapak pendusta itu akan terus mengintimidasi kita. Nah, sore hari ini saya rindu kita semua dibebaskan dari kutuk itu, supaya ketika ada intimidasi masuk, kita bisa tolak ya di dalam nama Yesus. Tapi Bapak dan Ibu gini, sebenarnya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberikan kuasa, benar ya? Tuhan memberikan kuasa. Tetapi seperti yang tadi, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menjadi penolong. Seberapa kita menggunakan Roh Kudus ini, kita mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Begitu juga dengan kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Seberapa kita punya iman untuk memakai kuasa ini, ya. Kalau hari ini kita masih ada yang terikat itu, atau hari ini kita masih ada yang luka, percaya kuasa yang diberikan pada Tuhan pada kita itu kita nggak bisa gunakan ya, kita mungkin pakai cuman kecil. Akhirnya ketika ada suaranya yang keras, sebenarnya ketika kita memakai kuasa Tuhan, kita deklarasikan tentang semua janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Harusnya suara kebenaran itu yang lebih kita dengar. Tapi hari ini, kalau Bapak dan Ibu suaranya masih sering mendengar intimidasi dari Bapak pendusta, berarti ruangan dia masih lebih banyak di dalam hidup kita. Ya, ketika kita belum bisa, contoh nih, firman Tuhan itu adalah pedang roh untuk kita melakukan peperangan kita. Setiap hari itu sebenarnya kita perang Bapak Ibu. Melawan siapa? Bukan melawan saudara kita, bukan melawan teman-teman kita, tetapi melawan penghulu-penghulu udara yang gelap, melawan penguasa-penguasa di udara. Ketika pedang roh kita ini masih kecil, kita nggak bisa melawan, ya. Nah, Tuhan kasih karunia Tuhan punya orang-orang pilihan. Hari ini kasih karunia Tuhan, saya boleh bersama dengan Ibu Rias dan Pak Yoyo, boleh nanti berkenalan ya. Tuhan percayakan satu karunia untuk membantu kita. Kalau Bapak dan Ibu, saya tidak perpanjang firman Tuhan, saya hanya ingin di bulan kemerdekaan ini, setiap Bapak dan Ibu mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Ketika kuasa Tuhan itu belum bisa kita gunakan dengan maksimal, hari ini Tuhan kirim hambanya untuk membantu Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu merasa masih ada ikatan-ikatan, Bapak dan Ibu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan memakai hambanya untuk menolong Bapak dan Ibu. Ya, seperti rumah hari ini kalau masih banyak kotoran, masih banyak sesuatu yang harus dibuang, harus dicabut, ada tanaman yang tidak seharusnya tumbuh di dalam diri kita itu harus dicabut. Kita tidak bisa sendiri. Ya, Tuhan punya hamba-hamba pilihannya untuk menolong kita. Dan setelah nanti didoakan, biar Roh Kudus yang bekerja lewat hambanya, ya sesuai dengan apa yang Roh Kudus yang mau kerjakan. Kalau Bapak dan Ibu sudah didoakan, rumah Bapak ini, rumah hati Bapak dan Ibu sudah dibersihkan. Tugas Bapak dan Ibu adalah menjaga. Sebab apa? Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Tetapi ketika rumah sudah dibersihkan, tetapi kita tidak jaga, firman-Nya berkata, akan datang lagi dengan 7 yang lebih jahat. Ya. Jadi hari ini saya rindu, dan saya percaya ini adalah kerinduan Tuhan juga, menjelang kedatangannya yang kedua kalinya. Tuhan dalam firman-Nya Kisah 3 ayat 21 nanti bisa dicari sendiri. Tuhan untuk sementara ada di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Saya percaya menjelang kedatangannya yang kedua kalinya, Tuhan mau memulihkan setiap kita. Ketika kita hidup di dunia, kita diberikan roh, jiwa, dan tubuh. Kita diberikan kehendak bebas. Dunia berusaha untuk merusak kita, dan ada banyak bagian dari roh, jiwa, dan tubuh kita yang rusak. Dan hari ini ketika Bapak dan Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Akui apapun dan berikan hidup kita untuk kita mau
dibersihkan, biar yang harus dicabut, biar yang harus dipangkas, yang mau dibuang, serahkan itu. Ketika Bapak dan Ibu masih gandoli istilahnya ya, contoh kemarin waktu di itu ya Bu Bias ya, di Lumajang ada satu yang punya ilmu, ketika didoakan dia masih mungkin ilmu ini membuat dia tuh lebih pede atau gimana, dia tidak mau dilepaskan, itu tidak akan bisa. Tetapi ketika Bapak dan Ibu menyerahkan diri, Tuhan aku mau dilepaskan, supaya kutuk itu benar-benar kita dibebaskan dari kutuk dan kita hidup menikmati setiap berkat Tuhan. Mari Bapak dan Ibu sore hari ini tutup mata, biarkan Tuhan bekerja lewat hambanya untuk menolongi kita sore hari ini. Ya, biar Roh Kudus ya penolong yang setia memakai hambanya. Tutup mata, dan kalau Tuhan mau kita memujikan sesuatu, semuanya pujikan Tuhan, tidak usah noleh ke kanan dan ke kiri. Biar Roh Kudus bekerja lewat hambanya, dan kita siapkan hidup kita untuk kita dimurnikan menjadi seperti yang Tuhan mau. Kita dikembalikan pada rancangan semula. Apa yang rusak Tuhan mau pulihkan. Izinkan Roh Kudus sore hari ini bekerja di dalam nama Yesus. Silakan Roh Kudus Engkau bekerja, berkarya secara ajaib sore hari ini, membawa kemerdekaan, membawa kelepasan atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa dan kedaulatan-Mu. Silakan. Shalom, Bapak Ibu. Mama apa ya ini ya? Luar biasa. Ini saya kaget loh. Soalnya info yang saya dapat katanya cuma 25 orang. Banyak yang nggak datang. Ini tadi kami, nah inilah gereja. Saya bilang seperti itu. Puji Tuhan, ini satu kehormatan juga buat kami berdua. Tadi sudah diperkenalkan dengan Cibeling ya. Saya Bias, ini suami saya Pak Yoyo. Ya, puji nama Tuhan Yesus. Kami selalu sering pelayanan bersama dengan Cibeling ya. Kita sering ke rumah-rumah, kita juga sampai keluar kota juga. Kami pelayanan bersama. Puji nama Tuhan. Shalom Pak Om, Bu Om, saya belum menyapa. Puji Tuhan bisa bertemu ya sore hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Ya, supaya waktunya nggak terlalu malam. Ya, Opa Oma ya, Opa Oma tadi sudah dijelaskan Cibeling apa itu kutuk yang membelenggu kita. Kadang kita memang nggak tahu apa yang dilakukan 2, 3, 4 bahkan 6 di atas kita nggak tahu. Kalau kita nggak dilepaskan, itu akhirnya menjadi sesuatu yang merintangi kita. Bisa jadi sakit penyakit, bisa jadi kematian, bisa jadi berkat yang terhalang. Nah, oleh karena itu malam hari ini sore hari ini kita akan bersama-sama. Jadi ini bukan saya, tapi ini karya Roh Kudus. Sekali lagi kami cuma hamba, kami cuma alatnya. Jadi kita sama-sama memuji, sama-sama menyembah Tuhan. Kita minta hadirat Tuhan supaya turun di tempat ini. Ya, nanti kalau Roh Kudus gerakkan saya untuk berdoa, saya akan mendatangi Oma-opa. Tentunya Pak Om, Bu Om juga bisa berdoa untuk Opa Oma ya. Kita mendoakan bersama-sama ya beliau-beliau ini. Itu. Terima kasih. Yuk kita pujikan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menjadi
bagiku.
Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk kasih anugerah dan kebaikan-Mu yang masih kami rasakan sampai dengan hari ini, sampai dengan malam hari ini. Sungguh kami mengucap syukur. Tuhan ampuni semua dosa, kesalahan, pelanggaran kami, bahkan mungkin hidup kami yang tidak kudus dan tidak layak di hadapan-Mu. Tuhan ampuni, sucikan, kuduskan, layakkan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, darah anak domba Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, juga seluruh keluarga kami, anak kami, orang tua kami, cucu kami, bahkan siang satu ikatan darah dengan kami. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, darah anak domba Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga seluruh aset, aspek dan seluruh properti kami, Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, darah anak domba Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini ya Bapa, kami mau memakai selengkap perlengkapan senjata Allah. Kami mau memakai ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, pedang roh, dan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu ya Bapa ya Allahku, saat ini juga Tuhan, kami minta Engkau kirimkan malaikat-malaikat-Mu turun atas tempat ini, malaikat Mikael, malaikat Gabriel, dan malaikat-Mu yang berkuda api, malaikat-Mu yang berkereta kuda api, malaikat-Mu yang berlaksa-laksa turun atas tempat ini, berjaga-jaga di sekitar tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ya Bapa, apa yang Engkau dengar, kami dengar, apa yang Engkau lihat, kami lihat, apa yang Engkau rasakan, kami rasakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa teritorial yang tidak ditanam oleh Bapakku, Tuhan Yesus Kristus, aku ikat, aku patahkan, aku hancurkan kuasa-Mu, aku cabut sampai ke akar-akar-Mu, aku lempar keluar, lepas dan putus, dan tidak pernah kembali lagi ke tempat Tuhan Yesus sudah persiapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ada di air, yang ada di udara, yang ada di bangunan, yang ada di tanah, yang tidak ditanam oleh Bapakku, aku ikat, aku patahkan, aku hancurkan kuasa-Mu, aku cabut sampai ke akar-akar-Mu, aku lempar keluar, lepas dan putus, dan tidak pernah kembali lagi ke tempat Tuhan Yesus sudah persiapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya.
ada yang mau kami layani boleh tinggal ya, karena ini sudah malam. Waktu saya kembalikan lagi ke Kak Om, ke Bu Om. Terima kasih, mudah-mudahan. Saatnya kita akan doa syafaat. Saya undang Bu Marta untuk doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur akan apa yang telah terjadi, dan kuasa-Mu itu pasti yang terbaik bagi kami semua. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan, dan Kau akan tolong kami, Kau akan sucikan kami dan kuduskan kami karena Engkau kudus dan suci adanya. Kau juga akan ampuni salah dan dosa kami. Itu sudah yakin, kami yakin itu Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang maha baik. Kami punya Tuhan, Allah kami, Kristus Yesus, Roh Kudus yang selalu ada dengan kami. Dari waktu kami lahir sampai saat ini. Dan kami yakin itu akan berlaku di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami berdoa untuk Ibu Welling yang telah menyampaikan beserta timnya, yang menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah. Dan dengan kuasa-kuasa daripada-Mu, Kau pakai tim dari Ibu Welling, dan kiranya Kau berkati mereka semua ya Tuhan. Kau pakai mereka agar banyak orang yang diselamatkan. Kau pakai mereka agar banyak orang yang bertekuk lutut kepadamu, menyembah Engkau ya Tuhan, menjauhkan diri dari segala hal-hal yang tidak Kau inginkan. Dan kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, biarlah Roh Kudus terus menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, tingkah laku hidup kami, sehingga kami layak disebut pewaris kerajaan surga. Kami layak disebut pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu punya negara dan bangsa yang saling bersatu walaupun di tengah perbedaan, baik perbedaan keyakinan atau apapun. Tapi kami rindu ya Bapa. Kami rindu untuk itu ya Bapa. Kami mohon biarlah Roh Kudus menguasai, memimpin bangsa kami. Semua anggota-anggota yang terlibat dalam pemimpin bangsa kami, kiranya Engkau kuasai mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka perbuat semua berdasarkan takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapak. Bapak yang baik, kami berdoa untuk Bapak Wijaya Om beserta Ibu Yuliana yang telah membuka rumahnya untuk kami beribadah di sini. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam usaha, dan terutama dalam pelayanan. Berikan kesabaran, ketekunan. Biarlah semua kami yang ada pada JIG ini senantiasa bersatu hati, senantiasa mengutamakan Engkau ya Tuhan, untuk kami saling mengasihi seia sekata di dalam segala apa yang telah kami dengar dan kami ingin untuk kesatuan dari JIG ini. Terima kasih ya Bapak. Berkati Bapak Wijaya dan juga Ibu Yuliana dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segalanya, juga dalam pelayanan. Pakai juga Bapak Wijaya dan Ibu Yuliana
sehingga menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati juga putri-putrinya. Bapa yang baik, berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Kiranya Engkau senantiasa akan memberikan yang terbaik di atas yang terbaik bagi kami semuanya, sehingga kami dimampukan oleh Roh Kudus-Mu untuk kami terus memuji dan memuliakan Engkau, mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di atas semua ini sekali lagi ampuni salah dan dosa kami, dan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang Bu Suharti untuk doa persembahan. Shalom, sahabat Yesus, kita akan memberikan persembahan. Bapa kami dalam sorga, kami ucap syukur dan terima kasih, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan hambanya, bisa menjadi rema untuk kita semuanya. Nah, kita mempersiapkan persembahan untuk kerjaan Tuhan. Karena kami ucap syukur, haleluya, amin. Silakan memberi dengan penuh sukacita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Ya, shalom. Pertama mengucap terima kasih buat Ciweni bersama tim dahsyat ini. Lawatan Roh Kudus benar-benar terjadi di tempat ini ya. Kiranya benar-benar mujizat terjadi. Kiranya benar-benar pemulihan terjadi. Nah, firman-Nya kita bawa pulang untuk kita jadikan berkat yang luar biasa. Ya, oke, pengumumannya nanti tanggal 30 hari Jumat kita akan beribadah di PDKasi Vilea, ya sekalian memperingati ulang tahun yang ke-3 tahun. Luar biasa, sudah 3 tahun ya. Sementara itu aja pengumumannya. Nanti pengumuman berikutnya bisa dilihat di grup aja. Ya, tidak ada pengumuman lainnya. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah hari ini. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah
berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, firman hari ini mengingatkan kita untuk kita ini semua sudah merdeka bersama Tuhan Yesus. Lebih lagi kita jangan terikat dengan kutuk-kutuk. Untuk apapun, dari dulu, dari sekarang kita harus lepaskan. Ya, kita jangan punya iri hati, jangan punya dendam, jangan punya sombongan, itu dibuang semua. Kiranya firman hari ini kita bawa pulang untuk menjadi berkat yang luar biasa, untuk menjadi rema di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu Tuhan di pada malam hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kembali Tuhan, Engkau bawa pribadi, lepas pribadi Tuhan, untuk lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Kiranya firman hari ini Tuhan, benar-benar kita bawa pulang untuk menjadi rema di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan, hari ini juga saya berdoa Tuhan, buat Evangelis Welling Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa, semakin dahsyat Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan. Terlebih Tuhan akan Engkau wujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya Tuhan. Terlebih dalam pelayanannya Tuhan, Engkau tambahkan. Kiranya Engkau pakai semakin luar biasa. Terkhusus Tuhan, akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja. Tuhan, saya juga berdoa buat teman timnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau pakai sebagai saluran berkat Tuhan. Terlebih Tuhan, akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk yang doa makan. Mari kita berdoa untuk berkat jasmani. Kami mengucap syukur pada Ibu
dan semua tim yang telah membawakan firman yang sangat indah dan menguatkan bagi kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami sudah diberkati dengan berkat yang rohani Tuhan yang menguatkan kami semua Tuhan. Sekarang di bawah waktunya kami diberkati dengan berkat jasmani. Yang diberkatilah yang telah menyediakan Tuhan. Diberkatilah Pak Wijaya dan Ibu serta keluarga semua Tuhan yang telah menyediakan tempat untuk kami beribadah, untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Haleluya.